Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik ba, dimanapun saat ini sedang menjalani bulan Rajab, mengisi bulan Rajab ini dengan aktivitas yang mudah-mudahan mendatangkan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab ini dan nanti pada bulan Sya'ban, serta sampaikanlah diri kami pada bulan Ramadan. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, kali ini kita masih akan membahas berkaitan dengan pengantar Al-Hikam dalam perspektif titik ba, yaitu Al-Hikam sebagai pintu kulhu. Kali ini adalah pertemuan yang keempat dan masih berkaitan dengan pengantar. Jadi kita perlu pengantar yang lebih yang memadai sebelum kita memasuki kalam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada pola pikir yang perlu kita sampaikan di sini untuk memahami tentang siapa Muhammad bin Abdillah, siapa sosok yang kemudian kita sebut sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan pola pikir linear dan pola pikir kurva. Di sini kita akan lebih lanjut dengan tinjauan yang sedikit berbeda, yaitu berkaitan dengan pola pikir Pareto, kalau istilah ekonomi, atau pola pikir hukum pangkat. Ini kedengarannya susah, tapi sesusah apapun gagasan sebenarnya pada dasarnya berawal dari sesuatu yang sangat sederhana, yang bisa kita tangkap dalam 2 detik pertama. Mari kita mulai dengan ilustrasi sebagai berikut. Misalkan di satu kelompok orang kaya ya. Jadi ada 4 orang di sana, orang kaya. Si A memiliki kekayaan 500.000.000. Si B memiliki kekayaan 1 miliar. Ya. Si C, ini orang kaya di kampung, memiliki kekayaan 1 miliar. Si D memiliki kekayaan 1,5 miliar. Ini kita lihat di sini, ini rata-ratanya berapa? Kita bisa menghitung rata-rata dari kekayaan 4 orang ini, rata-ratanya kita bisa kita sumbangkan, kita bayangkan ini bukan disumbangkan ya, kita bayangkan di sini, kalau kita tambahkan setengah ke sini, maka ini menjadi 1, ini pun menjadi 1. Jadi semuanya rata-rata menjadi 1, semuanya rata 1 miliar. Ini rata-ratanya adalah 1 miliar. Pola yang seperti ini kalau dikembangkan lebih lanjut, kalau datanya cukup banyak, ini pola pikir ini yang disebut sebagai pola pikir normal ya, kurva normal. Kita bisa lihat di sini, kalau kita di sini yang paling banyak itu di rata-rata, di sekitar rata-rata. Jadi kita di sini
Sini ada yang setengah, ini ada satu, di sini satu setengah. Kalau kita lihat di sini, ini frekuensinya, ini satu, ini dua. Ini ada cuma satu orang, yang ini ada dua orang, yang satu ini dan ini ada satu orang. Jadi kalau kita kembangkan lebih jauh dengan data yang lebih banyak, kalau polanya ini konsisten, tidak berubah, maka ini polanya itu akan mendekati kurva normal. Ini contoh yang seperti ini misalkan berkaitan dengan tinggi badan. Tinggi badan manusia yaitu cenderung mendekati kurva normal. Yang paling banyak ya sekitar rata-rata. Berat badan mungkin seperti itu juga. Jadi banyak di alam semesta ini, fenomena alam yang bisa dipahami dengan pendekatan kurva normal. Tapi banyak bukan berarti seluruhnya. Kita bayangkan di sini ada 4 orang ini, kemudian bergabung satu orang yaitu Elon Musk. Ini Elon Musk sebelum ini ya, sebelum harga saham Tesla runtuh, sebelum kekayaannya berkurang ribuan triliun. Elon Musk ini memiliki kekayaan adalah 3.500 triliun atau 3.500.000 miliar. Ya. Ini 3.500 triliun rupiah. Nah, sekarang rata-rata ini berapa? Kita lihat di sini. Ketika bergabung Elon Musk, maka angka ini menjadi nggak penting. Terlalu kecil dibandingkan uang Elon Musk. Jadi rata-ratanya ya kita bisa didekati di sini, rata-ratanya itu adalah 3.500 triliun dibagi 5, 700 triliun. Jadi mendadak 4 orang ini yang tadinya punya rata-rata 1 miliar dengan bergabungnya Elon Musk maka menjadi 700 triliun. Ini rata-rata menjadi tidak bermakna lagi. Jadi si A tidak bisa membanggakan, oh saya anggota kelompok yang rata-ratanya adalah 700 triliun. Ini kata-kata rata-rata, mean ya, min. Ini menjadi misleading, menjadi menyesatkan. Jadi pendekatannya nggak seperti itu. Konsep rata-rata di sini tidak berguna. Di sini lebih pas kalau kita kemudian mendekatinya sebagai pola pikir pangkat, hukum pangkat. Jadi ini semua kekayaan ini boleh dikatakan berpusat pada Elon Musk. Ini nggak ada artinya, ABCD ini nggak ada artinya. Ini lebih bermakna kalau pendekatannya dengan hukum pangkat. Jadi di sini yang pertama kita misalkan urutkan di sini sebagai Elon Musk, kemudian di sini yang lain. Ini D, ini C, ini B, ini A. Ini semuanya sudah nah seperti ini ya. Jadi seluruh kekayaan hampir semuanya itu ada di Elon Musk ini. Ini pola pikir pangkat. Sederhananya seperti ini. Jadi ini pun secara alamiah banyak terjadi di alam ya. Jadi misalkan kita tahu yang namanya atom, ya. Atom, misalkan atom hidrogen, atom yang paling sederhana, ini punya satu proton di pusatnya. Kemudian di sini dikelilingi oleh
satu elektron. Ini model klasik ya. Nah, ini kita misalkan kita anggap ini sebagai sebagai jari-jari atom R-nya. Massa atom dari keseluruhan atom ini memiliki massa, ya, kalau sehari disebut sebagai berat. Ini semuanya, hampir semuanya itu terpusat di proton ini. Jadi 99,99% ya mungkin ya. Ini terpusat di proton ini. Jadi volume atom yang sekian besar ini ya. Kalau ini yang memiliki massa ini hanya di pusatnya ini. Yang lain adalah ruang kosong. Jadi kalau kita berpikirnya secara linear ya, kita menganggap bahwa ini volume atom ini rata-rata terbagi. Jadi volume atom apa massa atom ini akan terbagi secara merata. Faktanya nggak seperti itu. Massa atom tidak merata seperti ini. Massa atom itu terpusat di intinya. Yang lain adalah kosong. Mirip seperti ini. Kekayaan terpusat di Elon Musk, yang lain kosong. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, mari kita perjelas di sini berkaitan dengan pengaruh Nabi Muhammad SAW dalam peradaban dunia. Kita kemarin sudah mengungkap lebih jauh. Jadi saya hanya akan mengulang sedikit di sini ya. Peradaban nalar seperti disampaikan oleh Donald Kent, maksudnya apa ini? Dalam Beyond Reason itu peradaban manusia itu peradaban nalar dibagi menjadi tiga, yaitu Yunani kuno, kemudian peradaban Islam, kemudian peradaban modern. Ini Yunani kuno ada ratusan tokoh, modern ada tokoh, tapi hanya ada satu tokoh di sini yang di peradaban Islam yang menjadi pusat dan poros peradaban pada abad ke-7 sampai abad ke-15. Ini hanya ada satu sosok di balik ini, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengaruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada benar-benar dunia kita sudah jelasin kemarin, itu boleh dikatakan Nabi Muhammad itu seperti mutiara dibandingkan batu kali. Jadi kita yang lain, jadi kalau sedangkan di sini yang Yunani kuno, yang modern ini berlanjut di Yunani kuno ini hanya kelanjutannya. Modern itu hanya kelanjutan daripada peradaban Islam. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, di sini kita akan bandingkan di sini dengan nalar, kita bisa mengatakan bahwa Nabi Muhammad, mudah bagi Nabi Muhammad itu sebagai tokoh nomor satu. Jadi Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu. Ini dengan nalar. Seperti dilakukan oleh Michael Hart dengan 100 tokoh, Nabi Muhammad itu peringkat satu. Hanya dengan iman, kita dapat mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya teladan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya teladan. Yang lain layak diteladani kalau tidak bertentangan dengan apa yang diteladankan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Hati-hati lagi, kita harus hati-hati ya. Jadi
ada kecenderungan di dalam diri manusia itu untuk mengagumi. Jadi dorongan untuk mengagumi, mengidolakan itu sesuatu yang alamiah di dalam diri manusia. Makanya kita tahu yang mulainya di zaman Nabi Nuh, mulai menyembah berhala, itu dimulai dari kekaguman pada sosok-sosok yang hebat. Di antara mereka, kemudian ternyata meninggal, kemudian dibikin patungnya. Kita bisa lihat, jadi penyembahan pada sosok yang dikagumi itu luar biasa. Menganggap sosok kemudian menjadi sebagai Tuhan ataupun setengah Tuhan. Kita lihat di agama yang lain, agama Kristen menganggap Yesus, Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Jadi satu dari oknum Trinitas. Kita lihat di Buddha pun seperti itu, menyembah, menganggap sebagai Siddhartha Gautama sebagai sosok yang disembah ya, dipertuhankan ya. Ini sesuatu yang sangat sangat manusiawi. Sangat manusiawi bukan berarti benar ya. Makanya sangat penting untuk diulang-ulang. Di Al-Quran itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad disuruh mengatakan bahwa qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidum fastami'u fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Qul in qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi ada di surat Al-Kahfi di bagian akhir maupun di surat Fussilat di bagian-bagian awal. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Jadi ini jangan sampai kemudian kita menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Sahabat titik bak, dimanapun Anda berada, ini hal yang sangat dasar di dalam keyakinan kita. Ya, ini suatu keajaiban ya. Keajaiban bagaimana umat Islam mengagumi Nabi Muhammad, tapi tidak sampai terjadi penyembahan pada Nabi Muhammad. Jadi larangan membuat foto Nabi Muhammad itu berdampak luar biasa. Kalau seandainya tidak ada larangan seperti itu, bisa dipastikan di setiap umat Islam ini ada foto Nabi Muhammad. Dan kemudian sebelum berangkat kerja, kemudian menghadap fotonya Nabi Muhammad, gambarnya seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh umat-umat lain. Jadi dengan nalar kita bisa menempatkan Nabi Muhammad sebagai sosok yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Tapi dengan nalar itu bisa pula menganggap bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Ini saya pernah baca nih, saya lupa sumbernya. Dengan mempertimbangkan pengaruh Muhammad yang luar biasa, maka kalau kita tidak bisa menerima Muhammad sebagai nabi, ya Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Itu ekstrimnya seperti itu. Ini yang menjadi perhatian kita umat Islam itu, akidahnya itu adalah tidak ada penyembahan manusia. Makanya qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Saya tidak lain adalah seorang basyar, seorang makhluk yang memiliki ciri khas manusia. Itu ciri khasnya adalah basyar, kulitnya ini enggak
jelas nampak kulitnya, tidak seperti monyet itu kan tertutup bulu, atau ayam tertutup bulu, domba tertutup bulu, buaya tertutup sisik, ikan sisik ya. Jadi manusia itu yang kulitnya itu jelas, bashar. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ini sebenarnya ayat itu yaitu saling menguatkan dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu tunggal, Allahus somad. Allah adalah sandaran dari apapun dan tidak padanya kita bergantung. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ini sangat penting agar kita tidak terjerumus pada pemujaan berlebihan Nabi Muhammad sehingga seperti orang Kristiani menyembah Yesus, atau kalau kita perluas seperti orang Buddha menyembah Buddha, bahkan agamanya sendiri namanya agama Buddha. Jadi Muhammad Islam itu nggak bisa disebut sebagai Muhammadanisme. Ini orang-orang orientalis menganggap Islam itu sebagai ajaran Muhammad. Tidak, Islam itu bukan ajaran Muhammad. Tapi Islam iya dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi Islam bukan ajaran Nabi Muhammad. Ini sesuatu yang beda-beda tipis, tapi kita harus hati-hati. Ini pentingnya lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak, jadi nggak ada kemudian yang memiliki unsur ilahi. Jadi setengah dewa itu nggak ada istilahnya di dalam Islam. Tidak ada yang kemudian dikatakan setengah Tuhan. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, jadi kita akan perjelas lebih lanjut di sini. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Nabi Muhammad itu bisa memiliki pengaruh yang luar biasa seperti ini? Saya akan menjelaskannya dengan dimulai dari sebuah cerita, sebuah kisah yang terjadi ketika Nabi Muhammad kecapean, ketika kecapean kemudian beristirahat di bawah pohon kurma, kemudian datang seorang yang namanya Daksur. Daksur atau Duksur bin Al-Haris. Nah, ketika Nabi Muhammad layah-layah bersantai di pohon sedang kecapean dan tidak ada pengawalan ya, datang Daksur. Daksur kemudian mengambil pedang Nabi Muhammad, pedangnya kemudian ditunjukkan ke depan Nabi Muhammad, ke depan kanjeng Nabi, ke depan Nabi. Kata Daksur, siapa yang bisa menahan kamu dari pedangku ini, yang bisa menghalangi saya untuk menebas kepalamu. Mayyam na'uka minni. Kata Daksur seperti itu. Nah, Nabi Muhammad terkejut. Ada orang terkejut, tapi kemudian bukan takut, hanya terkejut saja alamiah, tapi nggak kemudian ketakutan. Tapi dia Nabi Muhammad dalam kondisi yang sangat tenang, tidak ada ketakutan sedikit pun. Kemudian ditatap mata Daksur, Nabi Muhammad dengan tegas mengatakan, Allah Azza wa Jalla yang melindungi saya. Man yamna'uka minni, ya Muhammad, siapa yang akan melindungi, menahan kamu dari tebasan
pedang ini. Allah, begitu tidak terucap Allah, seketika itu langsung lunglai. Jadi tiba-tiba kaki seperti nggak punya tulang, lemes. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, ini saya teringat kisah ini dari kisah di bukunya Buya Hamka. Di sini saya lupa bacanya kapan, di SMP atau SMA, tapi kisah ini sangat berbekas. Kenapa? Ya pertama karena berupa kisah. Yang kedua karena berkaitan dengan orang yang sangat saya kagumi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini teringat terus cerita ini. Mengapa kemudian Duksur lunglai? Ada penjelasan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Buya Hamka itu karena kata Allah itu juga bergetar di dalam diri Daksur. Jadi beresonansi. Jadi beresonansi. Seketika itu kemudian lunglai. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya namanya yang orang beriman itu ketika disebutkan, diingatkan, diungkapkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar karena takut hatinya. Ini kisah Dasur ini sangat bagus untuk menjelaskan ayat kedua dari surat Al-Anfal itu. Al-Anfal surat ke-8. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Idza dzukirallahu, ketika dzukiro, ini bentuk pasif majhul, dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dzukirallahu, diingatkan, wajilat qulubuhum. Wajilat itu bergetar takut, la taujal, jangan takut, wajilat qulubuhum. Jadi qulubuhum, maka bergetar hatinya. Jadi Nabi Muhammad mengucapkan Allah, hatinya Daksur pun bergetar. Itu disebut peristiwa resonansi. Ini sebelum kita lebih jauh menjelaskan kisah Nabi Muhammad ini perlu diperjelas berkaitan dengan resonansi. Oh ya, dan ini Daksur sendiri ketika itu kemudian bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka, sesungguhnya engkau Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini karena kita nggak berhadapan langsung dengan Rasul. Nah ini Daksur mendapat kehormatan. Jadi masuk Islam langsung di hadapan oleh Allah Subhanahu, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi ketika diingatkan, diungkapkan nama Allah, maka beresonansi hati mereka. Jadi ini wajilat getaran, wajilat getaran. Jadi yang namanya resonansi itu turut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Jadi resonansi yang paling sederhana itu seperti ini ya. Ini kita perjelas karena nanti istilah resonansi ini ya kita akan pergunakan untuk membahas bagaimana dari suatu tempat yang terbelakang di Jazirah Arabia dalam sekejap meruntuhkan Romawi dan Persia. Jadi di sini resonansi yang paling sederhana itu kalau orang mainan ayunan ya. Jadi orang mainan ayunan tuh sebenarnya ini contoh resonansi yang paling sederhana. Tapi sayang sekali seringkali nggak disampaikan. Ini orang berayun, misalkan anak kecil berayun, ayunan kan dari ya, seperti ini. Ayunan ini bisa
bisa bergerak sejauh ini berayun-ayun seperti ini, bergetar seperti ini karena getaran ini orang tuanya di sini. Ini misalkan anak kecilnya di sini ya. Ini karena ada orang tua yang kemudian bergerak seirama dengan ayunan ini. Jadi, dorong bergerak seirama dengan ayunan ini. Bergerak seirama itu yang kemudian peristiwa ini disebut sebagai resonansi. Ini resonansi mekanik karena ada kontaknya, kontak benda yang kelihatan. Resonansi yang lain yang sering diperagakan itu ini ada penyanyi yang bisa memecahkan ini ya gelas anggur, yang bisa memecahkan gelas anggur dengan menyanyi, oh ya dia harus punya nada yang tinggi ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi setiap benda itu memiliki frekuensi alamiah. Jadi kalau kita ketuk di sini, tung, dia akan bergetar walaupun kita nggak melihat. Jadi sebenarnya betul bergetar. Setiap benda itu bergetar. Ketika kita ketuk, berarti getarannya amplitudonya besar, tapi frekuensinya itu nggak berubah. Setiap benda memiliki namanya frekuensi alamiah. Ketuk, nah dia sebenarnya bergetar. Nah, misalkan frekuensi alamiah ini katakan 800 Hz. Nah, kalau kita bisa bersuara pada frekuensi 200 Hz, kita bisa memecahkan gelas ini. Nah, kalau pakai suara susah, ini yang biasa dilakukan pakai namanya apa ini? Diatur ya mesin ya, mesin yang bersuara. Di sini ketika dia kemudian memberikan suara seperti ini dipaskan ya. Ketika kemudian ini suara yang dikeluarkan itu 800 Hz, maka ini akan bergetar, turut bergetar. Ini sudah punya getaran 800 Hz. Cuma ketika kemudian ada 800 Hz dari luar di sini, ini amplitudo itu berarti apa ya? Goyangannya lebih lebih besar, goyang lebih besar. Sampai kalau suatu saat kalau mengalahkan kekuatan gelas ini bisa pecah. Ini yang terjadi pada daksur. Kita bisa membayangkan seperti ini. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggetarkan, jadi menggetarkan daksur. Menggetarkan daksur sehingga kemudian wajilat kulubuhum, bergetarlah si daksur ini. Nabi Muhammad mengatakan Allah, nah di daksur sendiri kan sebenarnya keyakinan memiliki, pastilah alam semesta ini ada penciptanya tunggal. Itu udah kesadaran yang fitrah. Nah, ketika kemudian Nabi Muhammad mengungkapkan Allah, daksur kemudian bergetar, terjadilah resonansi. Ini peristiwa ini di fisika disebut sebagai resonansi. Kalau di sini ini resonansi di sini yang disampaikan hanya hanya energi ini kan, getaran, getaran. Nah, di sini yang disampaikan bukan hanya energi tapi juga adalah makna. Maknanya beresonansi. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini yang terjadi, bagaimana kemudian Nabi Muhammad itu menggetarkan bukan hanya daksur, tapi kemudian menggetarkan sahabat-sahabat lain, dan kemudian sahabat lain yang kemudian me, berdakwah itu menggetarkan sekelilingnya, dan dalam waktu sekejap getaran itu bisa menguasai Jazirah Arab, bahkan kemudian Persia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kajian titik bat dalam perspektif kajian Al-Hikam dalam perspektif titik bat. Al-Hikam pintu kulhu ini masih pengantar. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan berikutnya.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.